فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال المؤلف رحمه الله قوله إلى أن تقوم al-qiyamah al-kubra, dan itu terus sampai hari kiamat. Nikmat dan azab kubur, terutama bagi yang apa ini? Kafir, azabnya maka la yang qati', tidak terputus. Adapun mukmin maka azabnya sesuai kadar apanya? Dosanya, dan sesuai dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampuninya maka berhenti hukuman. Ila an taqumal al-qiyamatul kubra, sampai tegak hari kiamat yang terbesar. Ada kiamat kubra, ada kiamat sugra. Kiamat sugra matinya tiap-tiap jiwa. Ini namanya kiamat apa? Sugra. Nah, barang siapa yang mati maka telah tegak kiamatnya. Sebagaimana telah lalu hadis. Tu'adul arwah ilal ajsad. Pada hari kiamat itu dikembalikan roh-roh pada jasadnya. Wal qiyamatul kubra, dan kiamat kubra hiyallati yaqumu fiha an-nasu min kuburihim li rabbil alamin. Kiamat kubra adalah hari di mana manusia bangkit dari kuburan mereka menuju Rabbul Alamin. Wa afadana al-muallif rahimahullah biqaulihi al-qiyamatul kubra. Dan penulis di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan faedah kepada kita dengan ucapan beliau kiamat kubra, anna hunaka kiamatun sughra, bahwasanya di sana ada kiamat sughra. Nah, wa hiya qiyamatu kulli insanin bi'ainihi, yaitu kiamatnya masing-masing orang per orang. Mati maka tegak apanya? Kiamat. Ini kiamat apa namanya? Sughra, kematian. Barang siapa yang mati maka telah datang kiamat. Fa inna kulla insanin lahu qiyamatun, karena setiap orang dia punya kiamatnya sendiri. Paman mata qamat kiamat, barang siapa yang mati maka telah datang kiamatnya. Wa sakatal muallif rahimahullah, dan al-muallif rahimahullah tidak membahas tentang an asyratis sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Di bawah sudah nggak ada potensi. Nggak ada. Dan muallif tidak membahas tentang tanda-tanda kiamat. Falam yadhkurha, dan dia tidak menyebutkannya. Li'annal muallifa innama yuridu an yatakallama anil yaumil akhir. Karena beliau hanya ingin berbicara tentang hari akhir. Wa ma asyratus sa'ah illa mujarradu alamatin. Dan tidaklah tanda-tanda kiamat melainkan hanyalah berupa tanda. Wa inzarat, dan peringatan, liqurbi qiyamisah, untuk dekatnya hari kiamat. Liyasta'idda laha man yasta'iddu, agar bersiap-siap untuknya orang yang ingin bersiap-siap. Wa ba'du ahli ilmi alladziina sannafu fil aqaid zakaru asyratas saati huna. Dan sebagian ulama yang menulis tentang masalah akidah, mereka menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat di sini. Ketika membahas tentang hari kiamat, mereka membahas juga tentang apanya? Tanda-tanda hari kiamat. Syekhul Islam enggak? Wal haqiqah annahu la ta'alluqa laha fil iman bil yaumil akhir. Dan pada hakikatnya ini tidak ada kaitannya dengan keimanan dengan hari akhir. Mau ada atau tidak alamatnya, beriman dengan hari akhir tetap harus diimani. Makanya beliau tidak menyebutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, karena bukan termasuk bagian dari beriman dengan hari akhir. Ya kan, karena itu belum waktunya hari akhir. Nah, sehingga kata beliau, menurut beliau tidak perlu dibahas di sini.
Wa in kanat hiya minal umuril ghaibiyah, meskipun itu termasuk perkara-perkara ghaib karena belum terjadi sebagiannya. Nah, allati asyara ilaiha fil Qur'an, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa fassalaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sunnah, dan juga dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Qauluhu, ucapan beliau. Sehingga ini faedahnya, kesimpulannya bahwasanya dua pembahasan disebutkan pensyarah di sini, bahwasanya ucapan Syekhul Islam al-qiyamatul kubra memberikan faedah di sana ada kiamat apa? Sughra, yaitu kematian masing-masing orang. Kemudian di sini beliau juga tidak menyebutkan tentang pembahasan tanda-tanda kiamat karena bukan bagian dari hari kiamat. Nah, adapun sebagian ulama yang lain menyebutkan di sini juga sekalian tanda-tanda hari kiamat. Qauluhu fatu'adul arwahu ilal ajsad. Ucapan beliau, maka dikembalikan ruh kepada jasad. Al-amrul awal mimma yakunu fil qiyamah. Perkara pertama yang akan terjadi pada hari kiamat. Ma asyara ilaihil muallifu biqaulihi, adalah apa yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam dengan ucapannya fatu'adul arwah ila al-ajsad. Maka dikembalikan ruh-ruh kepada jasad. Hada awalul umur. Ini adalah perkara pertama dari kejadian hari kiamat, yaitu kejadian dikembalikannya ruh kepada jasad. Wa yakunu ba'dan nafkhati tsaniyati fis sur. Dan ini terjadi setelah tiupan yang kedua pada sangkakala, sur, trompet. Wa dzalika ba'da an faraqatha bil maut. Dan ini terjadi setelah dia berpisah dengannya, ruh berpisah dengan jasad dengan kematian. Dulu ketika kematian pisah antara ruh dengan jasad, sekarang baru kembali bersatu. Kapan? Setelah ditiupnya trompet yang kedua kalinya untuk kebangkitan. Wa hadhihi ghairul i'adah allati takunu fil barzakh hina su'alul mayyiti an rabbih wa dinihi wa nabiyhi. Dan ini bukan pengembalian seperti yang di alam barzakh. Ketika mayit ditanya tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Ini pengembalian yang lain. Itu dikembalikan hanya untuk dia sekedar bisa apa ini? Menjawab. Wa dzalika anna Allah ya'muru Israfil fayanfukhu fis-sur. Kejadiannya adalah Allah memerintahkan Israfil, malaikat, untuk meniup trompet. Fayas'iku man fis samawati wal ard. Maka pingsanlah dan matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Summa yanfukhu fihi marratan ukhra. Kemudian dia meniup dengan tiupan sekali lagi. Tatayaral arwahu minas sur ila ajsadiha, maka berterbanganlah, tatayar, berterbangan, ta'ir. Berterbanganlah ruh-ruh dari trompet tersebut menuju jasad-jasadnya. Wa tahillu fiha, dan menempati kembali jasadnya. Sehingga dengan ditiupnya trompet kedua kalinya, maka ruh pun kembali kepada jasad. Wa fi qaulil muallif ilal ajsad, dan pada ucapan muallif kepada jasad, isyaratun ila annal arwah la takhruju minas sur, bahwasanya ruhnya tidak keluar dari trompet itu illa ba'da an tatakamal al ajsadu makhluqah, kecuali setelah jasad-jasad itu sempurna menjadi sebuah apa ini? Makhluk. Jasadnya mana? Hancur sebelumnya. Di kuburan jasadnya apa ini? Hancur. Sehingga ruhnya itu tidak keluar dari trompet itu, melainkan jasadnya sudah kembali apa ini? Sempurna. Tinggal nerima apanya? Jasad tinggal nerima apanya? Ruhnya. Paham ya? Nah, karena jasadnya sudah apa ini? Sudah lama hancur, sudah dimakan ulat dan yang lain-lainnya sejak di dunia. Maka dikembalikan dulu apanya? Jasadnya sempurna sebagai makhluk, baru diapakan? Ditiupkan trompet yang kedua, barulah kembali ruh kepada jasadnya. Fa idza kamulat khilqatuha, jika sudah sempurna bentuknya, penciptaannya, nufikha fis-sur, barulah saat itu ditiup trompet, fa uidatil arwahu ila ajsadiha, maka dikembalikanlah ruh kepada jasadnya. Ini kejadiannya. Ini cerita tentang bagaimana proses pengembalian ruh kepada jasadnya dan kapan terjadi dan bagaimana prosesnya. Nah, wa fi qaulihi tu'adul arwa ilal ajsad, dan pada ucapan beliau dikembalikan ruh kepada jasad, dalilun ala annal ba'sa i'adah,
Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya kebangkitan adalah pengembalian. Walaisa tajdidan, bukan pembaruan. Bukan dibuat yang baru, tapi yang lama itu yang dikembalikan. Itu i'adah, bukan tajdid. Nah, bal huwa i'adatun lima zala wa tahul atau tahawwala. Bahkan itu hanyalah pengembalian atas apa yang hilang dan sudah berubah. Dikembalikan lagi seperti semula. Bukan diciptakan lagi, bukan dibuat lagi ruh yang baru, kemudian diberikan jasad yang baru lagi. Tidak. Ini hanya pengembalian yang sudah lama dari yang sudah pernah ada. Fa innal jasad yatahawwal ila turab. Dikarenakan jasad sudah berubah menjadi apa? Tanah. Wal idham takunu ramiman. Tulang juga sudah menjadi serpihan tanah. Yajma'ullahu ta'ala hadzal mutafarriqa. Kemudian Allah mengumpulkan yang sudah terpencar-pencar ini, yang sudah terpisah-pisah ini, hatta yatakawwanal jasad, sampai akhirnya terbentuk kembali apa ini? Jasad. Wa tu'adul arwahu ila ajsadiha, maka kemudian dikembalikan ruh kepada jasadnya. Wa amma man za'ama bi annal ajsad tukhlaqu min jadidin. Adapun orang yang mengira bahwasannya jasad itu diciptakan dari baru lagi, bukan dikembalikan dari yang lama, bukan disusun lagi dari yang sudah menjadi apa? Tanah tadi. Fa inna hadza za'mun batilun, maka ini adalah sangkaan yang batil. Yarudduhul kitabu was sunnatu wal aqlu, ditolak oleh Al-Qur'an, sunnah dan juga secara akal. Amal kitabu, adapun dari Al-Qur'an, fa innallaha azza wa jalla yaqul, maka Allah azza wa jalla mengatakan, walladzi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah yang memulai penciptaan. Memulai berarti sebelumnya belum pernah ada. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah mengulanginya. Sehingga ini penciptaan awal atau yang lama? Penciptaan yang lama juga. Nah, wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah karena hanya apa ini? Pengembalian, bukan penciptaan dari baru. Ai yu'idu dzalikal khalqa alladzi ibtada, yaitu Allah mengulangi penciptaan yang sudah Allah mulai tadi awalnya. Wa fil hadits, dan di dalam hadis al-qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, laisa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adati, tidaklah awal penciptaan lebih ringan bagiku daripada mengulanginya. Tapi yang mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Mengulangi. Nah, karena sudah pernah ada. Falkul alallahi hayyin, tapi semuanya tetap bagi Allah itu apa? Mudah. Nah, saja mengulangi lebih mudah. Bukan berarti menciptakan dari awal itu berat bagi Allah karena belum ada contohnya, tidak. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Wa qala ta'ala man yuhyil idhama wa hiya ramim, kata Allah, siapa yang menghidupkan tulang-tulang itu dalam keadaan dia sudah menjadi serpihan. Yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya awal kali, yaitu Allah. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha tahu terhadap segala ciptaan. Amma sunnah, adapun dari sunnah, fahiya katsiratun jiddan fi hadza, maka dalilnya sangat banyak sekali. Haitsu bayyana nabiyyu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annan nasa yuhsyaruna fiha hufatan uratan ghurla, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan nanti dalam keadaan hufah, telanjang kaki, urah, telanjang badan, ghurla, dalam keadaan tidak bersunat. Fannasu humul ladzina yuhsyaruna wa laisa siwahum, sehingga manusia yang dikumpulkan dan bukan selain mereka. Fal muhim annal ba'tsa i'adatun lil ajsadis sabiqah, intinya bahwasanya kebangkitan itu hanyalah proses pengembalian jasad yang sudah pernah diciptakan. Nah, fa idza qulta, kalau kamu mengatakan, rubbama yu'kalul insan min qibalis siba, terkadang mungkin ada orang yang sudah dimakan oleh apa ini? Binatang buas. Wa yatahawwal jismuhu alladhi akalahu saba ila taghdiyatin li hadhil akil, dan bahkan sudah berubah badan orang yang dimakan oleh binatang buas itu menjadi bahan makanan untuk yang memakan itu. Takhtalitu bidamih walahmih, sudah jadi satu dengan apanya?
dengan darahnya dan dagingnya. Makan singa misalnya sudah jadi satu orangnya dengan apa ini? Singa. Namanya sudah dimakan, jadi satu dengan darahnya, jadi apanya? Jadi dagingnya singa. Nah, wa azmihi, dan jadi tulangnya. Wa takhruj fi rausihi wa baulih. Bisa jadi keluar juga dalam bentuk sudah jadi apa? Kotorannya, nya, rausnya dan kencingnya. Ya kan itu orang yang sudah dia apa tadi? Dimakan. Nah, cairan-cairannya jadi apa? Jadi kencing. Nah, kemudian dia udah kepenuhan, perutnya dibuangnya lewat mana? Lewat belakang. Siapa yang dibuangnya tadi? Orang yang dia apa? Orang yang dia makan tadi. Nah. Famal jawab ala dzalik. Lantas bagaimana menjawabnya? Dibangkitkan juga gimana? Udah jadi kayak gitu. Al jawabu annal amru hayyinun 'ala Allah. Jawabannya perkara ini sangat mudah bagi Allah. Yaqulu kun fayakun. Allah cuma bilang apa? Kun saja. Maka dia apa? Jadi orang lagi. Payah, enggak ada yang payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhallasu hadzal jism alladhi sayub'ats min kulli hadhihi al-asya' allati ikhtalata biha. Maka kemudian keluarlah, yatakhallas, mencari jalan keluar. Badan yang tadi akan dibangkitkan dari perkara-perkara yang sudah bercampur jadi satu tadi. Yang sudah jadi darahnya kembali lagi, yang jadi dagingnya tadi kembali lagi orang itu. Untuk kemudian bersatu dengan apanya? Yang sudah ditahi tadi apa? Kembali lagi untuk bersatu dengan apanya? Dengan anggota tubuhnya yang lain yang sudah berubah-ubah tadi. Nggak ada susahnya bagi Allah. Wa qudratullahi ta'ala fauqa ma natasawwaruh. Ini faedahnya. Dan kekuatan dan kemampuan Allah itu di atas apa yang kita bayangkan. Setinggi-tingginya kita membayangkan, masih lebih tinggi lagi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini beberapa tambahan faedah tentang proses dan kejadian dibangkitkannya manusia dan dikembalikannya ruh kepada jasad, dan Allah Maha mampu bagaimanapun sudah menjadi keadaannya jasad tersebut. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.